Ada sosok itu. Pertamanya diam aja dia, terus waktu Bibi jalan-jalan dia kayak ini hayu katanya sini, suruh ikut katanya gitu. Nah pas lihat tuh kayak ada yang berdiri tapi nggak tahu apa gitu ya. Ya udah deh pas begitu kelihatan jelasnya pas berdiri gini, lampu kecip lagi kayak tek gitu, udah nggak ada. Pas udah lepas, kena tangan kiri gitu loh, kena tangan kiri dan itu langsung berdarah tangan kiri tuh gitu kan. Agung di situ, aduh kok gini? Jadi kayak deg-degan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam sekalian, kita bertemu lagi tentunya di channel Malam Mencekam, channel yang selalu mengisahkan cerita-cerita mengenai kisah yang mistis dan mencekam tentunya. Nah, kebetulan di sebelah saya sudah hadir di studio ini ada Mang Ei ya. Mang Ei yang selama ini selalu dengan saya ini selalu bahu-membahu. Ya Mang ya. Kita mengucapkan banyak terima kasih ya Mang ya, kepada sobat Malam Mencekam sekalian yang sampai saat ini masih terus mendukung kita, mensupport kita. Ya. Karena Malam Mencekam ada untuk para sahabat MM semua ya. Betul Mang ya. Jadi yang selalu mendukung Malam Mencekam ya Mang ya. Sampai kita berusia 1 tahun ya hari ini. Nah, itu dia sobat Malam Mencekam sekalian. Alhamdulillah di tanggal ini, di hari ini Malam Mencekam saat ini berusia 1 tahun. Ya. Dan alhamdulillah sampai 1 tahun ini kita masih ada Mang ya. Dan ini bukan karena kita, tapi karena Anda semua. Betul. Ya, karena sobat Malam Mencekam, betul Mang ya? Ya. Dan berkat rahmat Allah tentunya. Dan berkat rahmat Allah SWT yang merestui Mang ya. Ya. Dan mudah-mudahan selama 1 tahun ini harapan kita bisa sudah menghibur ya teman-teman sekalian ya. Ini yang bisa kita persembahkan ya. Mungkin kalau konten-konten lain tentang apa emangnya kita ini hanya menyajikan horor. Tapi tentunya dengan ada di akhir cerita itu ada pesan-pesan yang kita sampaikan ya. Bukan hanya sekedar cerita dari sisi goib dan segala macam, tapi yang paling penting di akhir cerita itu ada moral ceritanya yang kita bisa ambil. Ya. Yang kita bisa ambil dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya lebih mengedukasi sebenarnya. Betul, ya. Betul. Harapan kita itu jadi tidak asal-asalan saja. Harapan kita sajiannya menarik dan memberikan manfaat untuk kita semua itu. Nah, itu yang paling penting ya. Bisa memberikan manfaat kepada siapapun yang menonton tentunya. Nah, Mang, di hari spesial ini kira-kira kita ada apa nih? Apakah kira-kira ada nggak yang spesial dari tim Malam Mencekam nih? Ya. Jadi spesial nih. Hari ini kita mau undang para editor. Wah, editor Malam Mencekam, melihat malam dan mengulas malam tentunya. Untuk sahabat yang belum tahu juga, kita kan ada 3 ya, Mang. Ada 3 channel ya. Jadi yang satu Malam Mencekam itu biasanya lebih ke storytelling dengan narasumbernya dengan narasumbernya. Kemudian ada lagi ya melihat malam itu dengan lebih cerita edukasi dan penelusuran juga metafisik ya. Nah, kalau di mengulas malam ada lagi Mang, itu segmen kita sekarang ini kita buatkan untuk anak muda Mang. Anak muda. Tapi sedikit berbau komedi lah. Iya. Ada ini horor komedi. Nah, mudah-mudahan mendapatkan tempat juga di hati sobat semua ya. Nah, betul sobat Malam Mencekam sekalian. Artinya bahwa selama proses 1 tahun ini kita akan melihat dan kita akan tanya-tanya bagaimana proses apa yang dialami oleh para editor-editornya Malam Mencekam. Dan serunya bahwa mereka juga mengalami hal-hal yang di luar dugaan. Itu ada pengaruhnya ke dalam kehidupan mereka dan mereka betul-betul mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Tapi lengkapnya nanti ya. Makanya nanti kita akan sampai habis nih ya. Tonton sampai habis. Nah, terus gini Mang. Mang Ei, itu saya dengar katanya Malam Mencekam itu udah mempersiapkan merchandise ya untuk para
Subscriber. Sobat Malam Mencekam ya. Insya Allah. Itu gimana tuh cara mendapatkan Nanti kalau hadiah atau merchandise? ini Mang, apa namanya? Kita tunggu komentarnya di sini. Di video ini ya, di video komentar ini ya. yang paling menarik atau terbaik lah, nanti kita random. Pemenangnya akan kita kirimkan merchandise langsung ke rumahnya. Ya. Gitu ya. Dan yang jelas hadiah-hadiah ini tidak melalui KKN ya. Tidak. Ya, kita fair play kita. Karena kita ada untuk Anda. Ya, betul. Gitu. Jadi terima kasih nih udah banyak mendukungnya Mang ya. Ya, selama ini terima kasih sekali sudah banyak mendukung Malam Mencekam. Semoga kita selalu ada dalam kondisi sehat selalu ya Mang ya. Dan selalu ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala buat semua. Betul Ya, sekali. dimanapun ya yang ada di, bahkan sampai ke Malaysia ada Mang ya. Sampai ke Hong Kong, ke Taiwan. Pokoknya tetap kita jaga kesehatan. Ada siapa? Pak Kemen? Ada TUI, siapa lagi? Kemarin nyebut lah. Siapa lagi? Siapa? Ada TUI, ada Hari Getes, Oh. Remlo, siapa lagi? Siapa Remlo. lagi? Pokoknya banyak deh. Banyak deh. Yang sudah mensupport kita ya. Kunti, siapa? Kunti Rungkan. Ya. Harapan kita seperti yang tadi Mang Ai sampaikan bahwa ada manfaat, ada moral cerita yang bisa diambil, yang positif, yang bisa diaplikasikan ke kehidupan kita masing-masing, Mang ya. Itu yang Oke, mungkin sudah pada nunggu Bang. Mau tahu cerita daripada editor kita ya? Iya, ini editor kita nih kurang lebih ada, bentar ya saya itu. Banyak ya? 3. Hitungnya banyak. Hitungnya banyak 3. Nanti bisa dilihat yang Nanti kita satu bisa lihat gemuk ya. Ya. Satu gemuk kayak Patrick. Patrick. Yang satu kurus. Angka 10-nya Jangan kemana-mana. bagaimana ceritanya? Ya, tetap di MM. Tetap di MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat Malam Cekam sekalian, seperti yang tadi saya bilang, ini kebetulan Mang Ai ada keperluan dulu nih. Jadi saya sendiri di sini ditemani oleh para editor-editor. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tim Malam Mencekam ini ada 3 channel. Satu channel Malam Mencekam, kemudian yang kedua adalah channel Melihat Malam, dan yang ketiga adalah channel Mengulas Malam. Nah, sebelah kanan saya adalah namanya Wibi ya. Ya, ya. Nah, Wibi ini adalah editornya di Malam Mencekam. Betul. Nah, kemudian yang di bawah di tengah itu Arfan, itu adalah editornya di Mengulas Malam, ya. Juga Arfan ini adalah storyteller di Mengulas Malam. Namun sayang penulis cerita, naskah atau story writer dari Mengulas Malam itu berhalangan hadir, yaitu Damai ya. Nah, di ujung ya, yang bungsu paling kecil itu namanya Agung. Agung ini adalah editor di Melihat Malam, dan sekaligus Agung ini sebagai asisten daripada Wibi, asisten editor di Malam Mencekam. Dan di sini kebetulan di belakang kamera juga ada produser dari tim Malam Mencekam, yaitu saudara GG. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa proses perjalanan 1 tahun Malam Mencekam itu banyak hal-hal yang terjadi yang di luar nalar, di luar dugaan, apalagi terjadi kepada editor-editor. Nah, editor yang setiap hari bergelut dengan cerita-cerita mengenai kisah yang horor dan mencekam, itu setidaknya masuk ke dalam alam bawah sadar, masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati, sehingga tanpa disadari terjadi hal-hal yang mereka baru ngeh kalau ini kejadian gitu loh. Nah, seperti apa ceritanya, bagaimana pengalaman mereka ini, tentunya kita akan tanya langsung satu-satu tentunya ya. Dan pertama kita akan ngobrol dengan editor dari Malam Mencekam, yaitu Wibi. Assalamualaikum, kumaha? Damang, Waalaikumsalam. apa kabar? Jadi, baik, alhamdulillah. Baik ya. Oke. Ada beberapa pengalaman mungkin yang dialami ya. Tapi sebelum masuk ke cerita, saya mau tanya dulu nih. Gimana kira-kira enjoy kan? Bergabung Alhamdulillah. dengan tim Malam Mencekam, enjoy dong. Alhamdulillah enjoy Alhamdulillah banget. enjoy ya. Ya.
Ya, walaupun kadang-kadang suka ketiduran ya. Iya. Ya, karena begadang terus soalnya ya. Ngejar target soalnya. Kejar target ya. Wah, emang targetnya harus Ya harus banyak cepat. ya. Ya. Harus cepat Harus ya. baik. Kejar tayang. Kualitasnya. Dan biar harus teliti lagi ya. Iya, harus diperbagus lah. Semakin kesana harus lebih bagus gitu. Betul. Ya, Supaya biar lebih puas gitu. supaya penontonnya puas. Iya, ya. biar ke yang nonton jadi Jadi jangan sampai dibilang kaleng-kaleng ya. ya, jangan sampai. Janganlah ya. Nah, selama proses perjalanan editing nih, Ya. udah hampir 1 tahun nih ya bergabung di tim Malam Mencekam. Nah, pengalaman yang mungkin pernah dialami oleh Wibi nih pada saat melakukan editing nih, ya kadang-kadang sampai malam, ya, sampai pagi. Ada nggak kira-kira? Monggo. Ada beberapa ya yang dari awal gitu, dari awal mulai masuk ke tim Malam Mencekam sebagai editor. Banyak banget lah yang udah dirasakan gitu, yang nggak pernah terbayangkan gitu. Karena kan sebelumnya pernah ngedit video juga gitu sebelum-sebelumnya, karena dulu juga pernah bekerja di sana gitu kan. Oh, dulu editor juga ya? Dulu juga pernah. Cuman bukan horor kan? Ya, bukan horor waktu itu kebetulan. Nah, waktu mulai di horor ini, ada aja kejanggalan yang pernah dirasakan gitu. Apa yang dirasakan kayak ngedengerin ngedit di sini gitu ya, terbawa sampai ke rumah gitu. Terus kayak kebayang-bayang di rumah suara-suaranya atau dari cerita-cerita narasumbernya gitu. Suka sampai nggak bisa tidur gitu. Nggak bisa tidur. Iya, karena emang saya sendiri ngedit video itu pakai headset gitu kan, pakai headset terus searching gitu ya, foto-foto ya buat ilustrasi lah, foto-foto hantu gitu hampir setiap waktu ya. Itu kan kadang mau nggak mau pasti Nempel, kebayang, ya, pasti nempel. kebayang wujudnya kayak gimana Karena gitu. setiap saat selalu berkecimpung dengan hal-hal yang Betul. baik cerita, baik visual ataupun gambar-gambar Ya. yang bersifat Horor, menyeramkan ya, menyeramkan. Horor ya. Jadi ya semakin kesini apa ya, semakin terbiasa aja lah. Terus pernah juga waktu Makin di cuek waktu pas salah satu video yang pernah diedit, dia menceritakan kejadian di salah satu rumah di lantai 2, pulang dari sini ngedit ke rumah. Di sana di rumah juga kebetulan lantai 2 juga kan. Waktu malam pulang kayak Jam ada berapa pulang waktu itu? Waktu itu pulang sekitar setengah 10. Malam. Setengah 10 malam, kebetulan di rumah kadang nggak langsung tidur kan, kayak diem dulu gitu di kamar atau nggak dengerin lagu. Nah, pas jam setengah 1 saya mau ke kamar mandi, kayak di rumah tuh kayak ada yang lari-lari gitu di atas tuh. Di lantai 2. Iya, kayak Ada suara lari-lari. cerita yang sebelumnya, terus kayak pintu tiba-tiba kebuka gitu, suara kebuka. Padahal sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak pernah ada gitu di atas, meskipun di atas kayak jarang lah dijamain gitu ya, kadang-kadang. Tapi ini tiba-tiba ada suara kayak gitu. Kebetulan entah terbawa waktu ngedit itu kan, terbawa suasana akan ceritanya gitu, kayak teringat-ingat cerita yang dibawa narasumber atau enggak dari Om Yudi gitu ya. Ada yang merasakan gitu tiba-tiba Ada kayak gitu. kejadian seperti itu ya. Tiba-tiba kejadian aja. Jadi artinya ngefek ke bawah ke rumah. Iya, tiba-tiba. Ngefek ke bawah, atau mungkin itu hanya sugesti atau perasaan aja. Mungkin ya, mungkin, tapi ya nggak tahu Tapi juga. pendengarannya jelas waktu itu. Jelas. Jelas ya? Jadi itu 3 kali kalau nggak salah. 3 kali, jadi jalan-jalan gitu. Suara langkah kaki. Iya, suara langkah kaki sama pintu kebuka. Memang di lantai 2 di rumah memang nggak pernah ditempati ya. Kayak cuman tidur paling gitu. Soalnya kan kebanyakan beraktivitas di bawah ya. Iya. Kebanyakan tuh. Terus waktu kejadian, waktu ikut penelusuran juga ada. Kebetulan waktu Di Melihat Malam. Ya, kan, di channel Melihat Malam gitu. Waktu di langsung ke lokasi ya. Ya, waktu di lokasi, hal yang nggak pernah dirasakan ketika biasanya nonton gitu ya. Itu malam kan penelusuran. Ya, malam. biasanya. Jam setengah 12, kadang setengah 1 gitu. Apa yang dirasakan? Itu waktu awal-awal tuh udah merinding aja. Sekujur tuh. Kayak Ada hal yang mengerikan yang nyata gitu? ya waktu itu ada melihat kayak pocong waktu itu sama ini sama Agung sama Arpan ngelihat gitu. Betul? Pocong di
sebelah waktu penelusuran ada kejadian yang kayak gitu. Terus pernah juga waktu jalan-jalan kayak samar-samar ngedengar suara gitu, ngedengar suara kunti lah kayak gitu. Tiba-tiba ada yang nepuk di sini. Ya saya sendiri kan nggak ini apa maksudnya nggak bisa melihat, tapi lebih peka aja gitu. Kadang bisa merasakan gitu. Nah, satu hal yang mau saya tanyakan sekarang, dengan kondisi kejadian yang baru nih ya, kondisi kejadian yang baru dengan kesehari-harian berkecimpung di cerita atau visual mengenai horor, apakah ada penyesalan atau itu sudah menjadi satu hal yang biasa sekarang? Penyesalan sih enggak ya, lebih ke menantang aja. Menantang. Ya. Jadi seolah Kayak, dunia baru ya dunia baru gitu. Terus emang dari dulu juga pingin nyoba sebenarnya ke hal-hal mistis gitu ya, ke hal yang horor, dan kebetulan sekarang ada gitu masuk ke tim MM Malam Tim Mencekam. Malam Mencekam. Ya. Ada nggak satu video yang menurut Wibi selama ini yang paling mencekam atau horor itu ada? Jadi pernah waktu itu ikut penelusuran melihat malam. Kebetulan waktu itu bagian di paling belakang gitu. Nah waktu pas itu kejadiannya waktu ada di video yang Oki yang di sekolah, yang di sekolahan. Pas di sekolahan itu pas di bagian belakang ada kayak tempat-tempat komputer gitu. Kayak ngelihat salah satunya tuh di dalam ruangan itu kan gelap ya. Tapi kayak ngelihat di sana tuh ngelihat jelas itu kayak sosok kuntilah gitu ya. Itu kayak seperti sosok kuntilanak. Kayak memperhatikan terus kayak gini sih, kayak gitu. Cuman di situ langsung astagfirullahaladzim, langsung kayak lurus lagi aja pandangan gitu. Kan ngelihat di sana tuh kan kayak kaca bayangan komputer di dalamnya. Ngelihat ada sosok itu. Pertamanya diam aja dia, terus waktu Bibi jalan-jalan dia kayak ini hayu katanya sini, suruh ikut katanya gitu. Oh, itu terjadi di video yang itu ya, yang Oki. Oke, nanti kita akan balik lagi bersama Wibi ya, editor Malam Mencekam, dan sekarang saya akan nanya-nanya dulu sama Arfan, editor dan sekaligus storytellernya di Mengulas Malam. Oke, nah sekarang kita sudah bersama Arfan. Arfan ini adalah kembali yang tadi sampaikan, dia adalah editor di Mengulas Malam sekaligus sebagai storyteller di Mengulas Malam. Nah, kita akan tanya-tanya mengenai pengalaman hal-hal yang mungkin terjadi yang cukup horor dan mencekam. Namun sebelumnya Mengulas Malam ini mungkin perlu dijelaskan juga. Ini Mengulas Malam ini seperti apa nih? Jadi Mengulas Malam itu temanya memang horor, tapi ya kita selipin sedikit komedi lah gitu, biar gak terlalu serius gitu. Ada komedinya. Iya. Berarti segmentasinya lebih anak muda ya? Iya, lebih ke anak muda itu, jadi nggak terlalu serius gitu, nggak horor tetap ada tapi ada lucunya juga gitu, Pak. Gitu maksudnya. Jadi cerita-ceritanya sendiri banyak juga yang ini ya, yang kirim cerita melalui Mengulas Malam ya. Betul. Dikirim ceritanya mereka kirim ceritanya memang horor. Nah, tapi di situ harus dipikirin juga nih, ini mau dibuat lucunya sebelah mana. Tapi itu ngalir sih biasanya kayak bercanda gitu kan. Nah, di Mengulas Malam sendiri ini Arfan ini kan tadi sebagai storyteller. Kemudian ngeditnya juga. Betul sekali. Betul. Terus kemudian yang bagian lain yang buat redaksi, buat narasi gitu. Oh, narasi itu ada, itu Tadamai. Sebelumnya Tadamai kan mas di video juga, cuman ya mungkin Tadamai katanya udah pengen cerita aja, pengen nulis cerita gue katanya. Oh ya udah gitu. Jadi udah ada bagian-bagian. Iya. Ini boleh sambil boleh silakan. Jadi kepada kawan-kawan semua, sahabat Malam Mencekam, sahabat Melihat Malam, subscribe channel saya di Mengulas Malam dan like dan share video-video saya ke teman-teman kalian. Begitu aja Pak. Bercanda. Begitu. Nah, ada nggak kejadian-kejadian yang mungkin dirasakan selama bergabung di Mengulas Malam?
Pada Ada saat sih. editing mungkin, pada saat ini. Oh ada. Kira-kira ada nggak? Silakan. Ada. Jadi waktu ini kan saya tuh kan tinggalnya di sini nih Pak ya. Jadi tidurnya jadi ngeditnya ya jadi 24 jam lah bisa ngedit mungkin gitu kan. Oh ya, Arpan tinggal di studio di lantai 5 ya? Jadi kan saya tuh tidur tuh di lantai 5 ya, lantai paling atas. Ya, jadi kan butuh perjuangan buat naik juga gitu Pak. Nah ada nih satu kejadian yang benar-benar nih saya ingat. Ya kayak gini lah ya. Waktu pertama kali kesini, nah disuruh tidur di sini tuh. Nah kalau mereka ini kan pulang. Nah kalau saya kan tidur di sini. Jadi waktu pertama di sini tuh kan mau apa namanya tuh mau jajan lah, mau beli dulu rokok biasa lah ya ke warung. Nah udah ke warung turun dulu dari atas tuh. Nah pas waktu mau naik, nah naik ke lantai 1 fine aja. Cuman memang agak nyebelin sih studio ini gitu kan. Kenapa saya harus di lantai 5 gitu Pak maksudnya. Betul. Agak menyebalkan. Padahal saya bisa kan di lantai 2 lah gitu. Ini nggak pakai lift ya? Iya pakai lift, ini enggak, lift juga harus dikerek, bercanda. Oke, nah jadi maksudnya gini loh, waktu di lantai 2 fine aja, pas lantai 3 nih, waktu mau ke WC ini pada gitu di WC tuh kan, ya nggak tahu ya, mungkin emang sugesti aja atau pikiran kemana-mana, karena kan waktu itu pertama tidur di situ juga kan tiap ngeditnya kan pasti horor ya, beres ngedit itu tuh. Nah begitu masuk tuh di belakang pintu tuh udah ada kaca kan, nah gitu. Nah saya tuh pernah waktu di WC udah beres nih buang air, begitu balik ke kaca nggak ada apa-apa, tapi pas saya nunduk itu cobain kayak mau ambil air gitu kan, kayak mau ngebanjur, nggak tahu perasaan kayak gimana, lampu tiba-tiba kedip sendiri. Ya mungkin pikirnya wah ini mah konslet lah. Tapi kok begitu konslet, sekilas kan kelihatan ya, kaca tuh kan ke semua kita kelihatan karena ngadepnya ke belakang terus ke arah pintu yang ada kaca itu. Nah pas lihat tuh kayak ada yang berdiri tapi nggak tahu apa gitu ya. Ah ya udah deh, pas begitu kelihatan jelasnya pas berdiri gini, lampu kecip lagi kayak tek gitu, udah nggak ada. Oh mungkin bayangan mungkinnya dari luar WC. Nah ternyata itu tapi nggak tahu. Nah itu tapi itu jadi kejadian horor buat saya karena memang pada saat itu saya sendiri gitu kan. Jadi kaget juga gitu. Cuman kalau misalkan itu bayangan gua, maksudnya bayangan saya gitu, nggak mungkin gitu berdiri karena posisi saya kan lagi duduk apa itu namanya membungkuk, iya membungkuk ngambil air gitu. Nah ini si bayangannya tuh kayak gini aja gitu, kerasanya tuh kelihatannya tuh kayak gitu di sini tuh. Nah ya udahlah, pas gitu lihat udah nggak ada lagi, semacam waduh, ternyata nggak ada lagi. Akhirnya memang oh mungkin ya udahlah, positive thinking aja gitu ya. Nah udah itu kan langsung ngedit nih, langsung ngedit nih. Nah waktu ngedit tuh gimana ya? Kan kalau kita ngedit pasti pakai headset nih. Jadi kalau misalkan kita nyalain audio nih, kedengeran nih audionya. Cuman anehnya itu waktu audio kan pas syuting tuh nggak ada ya istilahnya orang lari-lari ngomong-ngomong, nggak ada kan harusnya. Ini tuh tiap pakai headset tuh kayak ngedenger ada yang ngomong, maksudnya kayak rame. Oh ini mungkin dipikirnya awalnya ini mah mungkin memang suara baik sama. Iya itu betul. Kan kalau misalkan kita tuh suka pisahin suara kamera sama suara dari audio gitu kan. Nah kalau dari suara masih ngewajarin sih, kalau dari suara kamera itu kan nggak bersih, pasti kedenger lah berisik dari sana sini. Saya ini siapa yang ngomong, waktu dilepas emang rame kedengeran, ini udah dilepas, oh aja suara orang dari mana, jam ngapain jam segini, ada siapa aja, pas dibuka hilang lagi. Nggak ada suara itu? Nggak ada suara sama sekali loh. Ya mungkin lelah atau gimana mungkin ya. Ya udahlah. Maksudnya pas ngebuka apa? Pas ngebuka pintu, dia kan saya ngedit di kamar sambil tempat tidur juga. Ngeliat keluar? Iya ngeliat keluar gitu. Pas dibuka nggak ada orang ngomong Pak, nggak ada asli. Nah ya udahlah, di situ positive thinking aja. Ya udahlah, mungkin aku lelah pada saat itu. Di save lah itu video langsung Pak gitu. Di save saya karena saya udah merasa wah ini udah nggak benar. Soalnya karena kalau ngedit tengah malam atau jam segitu kan kita harus cari gambar-gambar gitu kan. Sedangkan setiap berhubungan. Iya. Sedangkan kalau saya sekali ngelihat gambar nih kuntil anak terbang atau apa, aduh gitu, udah aja save aja dulu lah. Apalagi udah ada kejadian aneh, langsung tidur aja, kunci pintu. Nah pas udah tidur nih ya, kebangun lagi sejam kemudian, ya nggak tahu lah, ya udahlah posisikan ngantuk, mau ngambil air, haus. Pas mau ngambil air, nah itu kan kayak di studio tuh kan ini kamar ya.
Nah, begitu keluar tuh di situ tuh kan udah ada turun tangga gitu kan, turun tangga di sini. Jadi di pintu kamar ini keluar itu udah tangganya harus kayak gini. Berarti sini ada tembok penghalang. Nah, ya udah saya jalan sambil megang-megang meja komputer pekerja lain lah. Nah kan waktu mau ngambil air ini kan sambil megang lah, biasalah kalau orang ngantuk kan agak gimana gitu kan, sambil megang gelas sambil gini kan teler. Nah di situ tuh ada ruangan Abah Japar, maksudnya buat tag Abah Japar sama Teh Siti gitu. Jadi ruangannya memang ya jujur sih ya, maksudnya dari semua ruangan memang semua studio MM tuh mencekam semua gitu. Dan saya harus tidur di dekat studio itu. Jadi kamar saya tuh studio MM. Iya, satu atap, studio mengulas malam, studio ini. Jadi memang takut lah pada saat itu gitu. Mencekam. Iya, mencekam sekali. Saya ngambil air sambil ngantuk. Udah aja. Nah, karena ya udah diminum dulu lah. Diminum tuh sambil gini kan. Nah, itu ruang di sini tuh ruangan Abah Japar sih. Itu ada berdiri hitam. Nggak tahu sih, saya dipikirnya kain. Ya udahlah, oh itu kain mungkin. Udah sambil ngantuk ngambil lagi. Udah diliatin kan, tapi ya udah positif thinking aja toh. Teler ngantuk kan orang nggak akan sadar. Ya udah balik lagi ke kamar gitu, Pak. Nah, waktu balik ke kamar tidur besoknya nanya ke Mang Ei. Mang Ei, di sini kemarin perasaan ada kain. Kain apaan? Waduh, berarti kemarin apa dong? Ya udahlah. Nah, di situ jadi banyak sekali sesuatu yang membuat saya trauma sebenarnya. Tapi kesananya ya biasa aja sih Pak, nggak ada apa-apa lagi. Nah jadi waktu itu kan shoot nih ya, kan aku tuh shoot tuh sering berduaan sama Teh Damai. Maksudnya kita shoot emang saya sering ditemani Teh Damai karena saya tidak mau ditinggal sendiri. Ya memang gimana ya, beda sensasinya gitu kan. Waktu coba buat nyampein gitu kan, maksudnya buat ngobrol nih di kamera, begitu ngomong di kamera, ketika bahas sesuatu yang terkait dengan makhluk itu, nggak tahu kenapa si lampu tuh kayak bukan redup sih, tapi kayak kalau ada bayangan kan pasti si lampu tuh bukan lampu, jadi saya tuh sekitar tuh kayak ngedadak kayak ketutupin apa gitu. Jadi kayak ada gini, padahal lihat nggak ada apa-apa. Nah makanya kan karena jadi sering ngekat gitu, jadi kalau ngedit tuh lama, karena lama tuh karena kayak bukan diganggu ya, mungkin perasaan aja sih gitu Pak. Karena tiap kita bilang pocong, nah, ada pocong. Terus waktu lagi syuting juga ada lagi nih. Jadi kan di sini tuh kan ada kaca nih. Nah ini kacanya tuh di situ nih. Jadi kacanya tiba-tiba tuh ada yang ini loh, ada yang tok tok tok. Itu memang ya maksudnya tuh apa ya, pas dilihat ya pikirnya mungkin Agung atau Wibi jahil. Ternyata bukan jahil gitu, memang itu Banyak hal-hal ya, yang cuman itu aja sih terasa ya. Iya, cuman tiap cerita makhluk itu pasti kayak ada yang berdiri gitu, padahal nggak ada. Ya mungkin itu cuma sugesti aja lah ya, gitu aja, positive thinking. Ada yang mau disampaikan ke ini kebetulan kita ada di channel Malam Mencekam ini. Apa nih? Ya untuk channel mengulas malamnya mungkin, iya. karena banyak juga anak-anak muda yang ada di Malam Mencekam. Oh betul sekali, paling gini aja sih. Ya kunjungi channel kami, subscribe, silakan tonton. Insya Allah kalian akan terhibur dan penuh dengan kebahagiaan. Seperti biasa bercanda. Gitu aja Pak. Oke, itulah tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama Arpan ya, sebagai editor di Mengulas Malam dan sekaligus juga dia adalah storyteller di Mengulas Malam. Dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan Agung. Agung ini adalah editor juga, tetapi di Melihat Malam dan sekaligus juga sebagai asisten daripada editor di Malam Mencekam. Ya, dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Agung, bagaimana keseruan Agung selama bergabung di tim Malam Mencekam. Oke Sobat Malam Mencekam, sekarang sebelah saya sudah duduk Agung sebagai editor di Melihat Malam dan sekaligus juga asisten editor di Malam Mencekam ya. Iya, ya betul. Nah, gimana kira-kira perasaan Agung selama bergabung di tim Malam Mencekam selama ini? Cukup enjoy ya? Ya alhamdulillah enjoy banget. Itu yang kami harapkan sebenarnya, enjoy ya. Nah, kira-kira ada nggak pengalaman-pengalaman Agung selama ini ketika dari mulai awal bergabung sampai sekarang? Saya dengar ada hal-hal yang cukup mengerikan yang dialami ya katanya. Gimana? Bisa diceritakan nggak? Jadi pertamanya itu kan ketika saya join di Malam Mencekam ini kan, ini apa namanya?
pertama tuh kan saya asistennya Wibi ya di Malam Mencekam itu. Saya itu kan yang eksekusi awal lah, kayak nge-cut dan subtitlenya gitu kan. Nah ini tuh ada di salah satu video ya waktu saya ngedit, kalau nggak salah videonya itu video yang narasumbernya Kang Oki, Oh ya, Kang Oki. yang katanya itu dia itu nyerita tentang urban legend yang ada di sekolahnya. Waktu saya ngedit itu emang sih ceritanya itu kan emang serem gitu ya, kayak diganggu segala macam gitu. Nah waktu Agung ngeditnya waktu itu kan kebetulan studio emang kosong gitu kan. Biasanya kan ngedit sendirian. iya ngedit waktu itu sendiri gitu. Emang jadwalnya kan waktu sendirian. Nah kebetulan studio kosong. Nah waktu itu tuh pas banget habis Isya, jamnya itu pas banget habis Isya. Nah pas Agung ngedit yang video itu, nah kan di studio itu kan posisinya itu kan Agung ini meja nih, dan di luar ruangan itu kan ada kayak kaleng gitu kan, yang buat duduk itu kan biasa buat anak-anak kalau kru-kru ngumpul kan suka di situ duduk di situ. Agung kan enjoy aja ngedit gitu kan biasa, karena Agung sebelumnya ya nggak pernah banget ngalamin peristiwa-peristiwa horor gitu, jarang gitu. Dan Agung juga tipe orang yang awalnya itu kayak nggak terlalu percaya gitu kan. Nah, waktu Agung ngedit ya udah habis Isya itu, waktu pertama itu ada suara si kaleng itu kan kalau dipukul tuh teng gitu kan. Itu sampai 4 kali kedengaran gitu kan. Oh mungkin Wibi datang, bisa kan dia suka jahil biasanya kan. Suka jahil gitu. Agung diemin aja lah. Ngedit terus. Nah, pas udah agak malaman lah sekitar jam 10-an. Itu kan udah mulai beres tuh. Nah, Agung keluar dari studio kan, dari ibarat ruangan gitu kan, dari ruangan editor itu. Nah udah keluar itu lampu tuh mati gitu kan. Biasanya itu Agung itu pas malam itu nyalain kan biar terang di luar. Nah, lampu itu udah mati pas Agung keluar dari ruangan editor itu. Nah pas udah gitu kan di belakang itu ada kaleng tuh. Agung tuh kan keluar terus ngadep mau ke tangga nih. Kaleng itu posisinya di belakang Agung. Ada yang ngegebrakin, pak. Wah, kaleng itu. Iya, aduh itu. Agung sampai kaget itu kan. Akhirnya saya ya udah nggak mau pikir panjang itu, langsung pulang aja gitu waktu itu tuh. Itu pertama itu kan. Waktu awal-awal gitu kan ngedit malam gitu, kebagian malam. Untuk yang lainnya itu waktu Agung bagi sama ngedit juga di sini malam. Waktu itu studio itu kan kru-kru kan waktu lagi ke Cirebon ya ceritanya tuh. Si kru-kru lagi ke Cirebon, jadi yang ada di studio itu cuma Agung sama Wibi doang. Nah, pas Agung ngedit itu yang cerita dari Ki Jambrong, yang pengembara alam gaib kan itu kan. Dari ceritanya itu kan Ki Jambrong kayak nyerita setiap hari itu ya, Ki Jambrong tuh kayak merasa biasa gitu kan. Ketemu sama yang gaib-gaib gitu kan, yang makhluk halus kan, pernah ngobrol juga katanya. Saya udah biasa cuma ketemu sama yang kayak gituan gitu kan. Nah, Agung waktu ngedit itu emang sempat kayak sompral juga ya, kayak tragedi cuma karena gini doang takut sih gitu kan. Kayak Jambrong aja berani gitu kan. Nah, Agung waktu itu nih kebetulan waktu studio kosong berdua sama Wibi. Nah di studio itu kan di lantai 2 kan kita ngedit nih ya, lantai 2. Nah di bawah itu kayak kan di bawah itu ada komputer juga tuh ya, biasa di bawah kan ada yang ini. Di bawah komputer nyala. Dan kan itu semua komputer tuh nyambung. Jadi kalau ada yang nyala tuh kan ketahuan. Nah, pas Agung lihat di layar itu kan, wah komputer yang di bawah nyala nih. Kata Agung, "Wih, di bawah ada orang nggak? Kan kita cuma berdua." Wibi juga, nggak tahu, cuma sok cek itu. Aduh, cek. Disuruh cek lagi sendiri gitu kan. Agung ke bawah kan gitu. Lantai yang bawah itu kan sengaja dimatiin gitu kan lampunya karena nggak ada orang. Dimatiin yang bawah itu. Nah, ada cahaya tuh. Wah, ini cahaya dari monitor. Jadi udah kelihatan bahwa monitor itu emang bener-bener bahwa komputer itu emang bener-bener nyala gitu. Nah, pas Agung ke bawah naik tangga, set. Nah, pas mau ngedeketin meja komputer itu, si komputernya itu langsung mati. Mati gitu. Waduh, kata Agung teh. Padahal cahaya monitor udah jelas hidup ya. Jelas-jelas nyala itu teh. Si komputer itu teh jelas-jelas udah nyala. Pas dideketin langsung mati begitu kata. Aduh, ini apa lagi gitu kan. Kemarin udah digebrak gitu kan. Terus gimana Setelah itu ya Agung naik lagi ke atas. Wih, ini komputer mati sendiri cuma. Langsung Wibi juga kan. Aduh, gimana tuh?
ya udahlah gitu kan, biasanya suka dipesenin sama abah-abah kan yang ada di sini kan, kayak Abah Japar, Abah Jambrong. Kalau ada apa-apa kan biasanya baca doa, kayak ayat kursi gitu kan, baca yang kayak gituan. Jadi di situ kita baca ayat aja lah gitu lah. Karena tugas juga masih belum beres waktu itu kan, masih banyak gitu belum pada beres. Jadi kita sampai malam di sana gitu. Itu di awal ya, di awal. Ya di awal tuh ya, waktu ngedit yang video buat Malam Mencekam itu. Terus yang Agung itu kan bagian dari yang melihat malam nih utamanya nih. Iya. Otomatis kan Agung itu sebagai kru juga ke penelusuran langsung ke lapangan. Nah waktu itu tuh, kalau nggak salah di penelusuran di sekolahnya Kang Oki. Kan Kang Oki pernah cerita tentang urban legend di sekolahnya nih. Iya. Pernah cerita nih dia tuh kalau di sekolahnya tuh ada urban legend yang dulunya kecelakaan kan gitu kan. Akhirnya si arwah tersebut menghantui di situ. Nah, waktu itu penelusuran lah datang ke situ ya. Agung sama Wibi sama Arpan gitu kan, semua datang ke situ kan sebagai kru di sana. Waktu itu sih ya lancar-lancar aja awalnya karena emang sekolah kosong gitu kan. Ya Agung kan pernah sekolah juga jadi nggak asing gitu kan sama sekolah sama lingkungan sekolah gitu. Waktu itu ya biasa-biasa aja, cuman ya seram sih ya. Oh ya, dan Agung ini kan orangnya bukan kayak orang indigo gitu kan ya, bukan orang yang bisa ngelihat gitu ya. Lihat gitu ya. Awam gitulah istilahnya mah. Awal-awalnya itu kan biasa kayak pertama itu kan podcast dulu nih, podcast, lalu itu sesudah itu kan kita langsung penelusuran nih sama Abah Japar, Teh Siti gitu kan. Kebetulan Teh Siti itu bawa temennya nih ya penelusuran ke lantai 3. Nah, di lantai 3 itu kan mulai melakukan interaksi gitu. Interaksi buat ya istilahnya buat manggil-manggil nih, buat nanya-nanya kan biasanya kan ke penelusuran. Waktu itu kan kita mau shoot nih, ini tempatnya di lantai 3 nih bagus. Nah, itu kan kita langsung bawa tripod nih buat setting kamera gitu lah. Nah, udah gitu Agung kan bawa nih ke bawah buat ngambil tripod nih ya. Ngambil tripod, kebetulan tripodnya yang gini nih. Gitu kan. Sama si Teh itu sama temannya Teh Siti itu ditemenin gitu kan ke bawah. Bawa ke lantai 2. Dan si tripod ini tuh ditaruhnya tuh di tempat podcast yang pertama di lantai 2. Nah, pas Agung ke bawah masuk ke kelas itu kan di lantai 2, ya biasa si temannya Teh Siti itu diem di luar kelas, Agung masuk sendiri gitu ya buat ngambil tripod tersebut. Kan yang namanya tripod itu kan bahannya juga ya plastik gitu kan ya, kayak plastik ada besinya gitu dan ringan gitu kan. Dan ujung-ujungnya juga kan nggak ada yang runcing gitu kan. Pegang diambil set gini kan. Mau pergi si tripod itu kayak dipukul pak kayak gitu dah, si tripod itu kayak dipukul, kayak ada yang mukul, Jadi goyang gitu. enggak lepas dari tangan Agung tuh. Pas udah lepas kena tangan kiri gitu loh, kena tangan kiri dan itu langsung berdarah tangan kiri tuh gitu kan. Agung di situ aduh kok gini, jadi kayak deg-degan gitu ya. Soalnya ya logikanya tripod bisa bikin iya gitu kan, istilahnya kenanya juga nggak keras mungkin tapi bisa berdarah. ya itu jadi ya kan logikanya gini, barangnya ringan sampai bisa terbang sekeras itu kena tangan terus berdarah, itu udah nggak di luar logika gitu kan. Agak aneh Aneh kalau nggak salah itu kan oh ya ada videonya juga waktu itu kan. Ada videonya. Ada footage-nya itu kan waktu kena itu si temennya Teh Siti itu kan kenapa gitu, oh enggak gitu kan. Saya juga panik juga, langsung aja bawa. Jadi kondisi kelas itu gelap kok. Gelap banget karena kan lampu udah dibawa ke atas semua. Lampu jadi tinggal tripodnya ketinggalan gitu kan, bawa dulu. Akhirnya ya penelusuran berjalan di situ kan. Akhirnya kan lalu ngomong sama Mbak Japar nih, dijailin gitu tadi kena tripod sampai berdarah. Akhirnya di situ ya sama Mbak Japar ya, aku nggak tahu ya kayak dibersihkan lah gitu kan. Takutnya kebawa ke rumah gitu kan, nggak enak kalau dibawa ke rumah. Nah, pernah nggak yang Agung rasakan nih selama proses pengeditan ya sebuah video yang tentunya ini kan banyak berhubungan dengan hal yang horor ya. Pernah nggak ada terjadi sesuatu ketika lagi ngedit itu? Oh lagi ngedit gitu ya, kayak proses ngedit. Masih di penelusuran yang sama. Waktu itu tuh, waktu Kang Oki nih ya lagi podcast, ruangannya tuh di kelas. Waktu itu tuh kayak di belakang itu, kan ini kelas nih Kang Oki duduk di kursi. Di belakangnya itu kan kosong, paling cuma meja doang sama kursi. Nah, pas Agung dengerin di audio itu kan kayak pas
nggak tahu menit ke berapa itu ya, kayak ada suara bak gitu kan. Soalnya di belakang kelas itu di ujung kiri itu tuh ada pintu. Jadi kayak pintu buat kemana gitu, kayak ada pintu lagi itu teh. Kayak connecting door gitu ya. Gitu. Nah, pas didengerin itu kan kayak ada bak keras banget itu padahal. Itu waktu lagi ngedit. Waktu ngedit. Tapi waktu lagi tag itu ada nggak suara itu? Oh ya itu emang ada gitu waktu itu tuh. Agung juga kebetulan kan di situ gitu kan, di ruangan itu gitu. Itu kaget banget itu. Masalahnya kan kita cuma ya kameramen, kita kru 3-an nih, sama Kang Okinya gitu kan. Jadi itu semua di belakang kamera. Di belakang Kang Oki itu benar-benar kosong, nggak ada siapa-siapa. Cuman di sudut ada pintu itu yang kayak connecting door. Iya itu langsung kedengar suara bak gitu kayak yang dipukul gitu, keras banget itu. Padahal di balik pintu itu gelap, kosong. Kosong, katanya kosong, nggak dipakai. Gitu. Nah, saya mau bertanya ke Wibi nih Ya, sekarang. siap. Ada nggak pengalaman yang paling horor yang dirasakan ketika melakukan pengeditan? Dan di video mana itu yang paling cukup membuat merinding gitu loh? Jadi ada waktu ngedit video Ki Jamrong waktu itu. Kebetulan waktu itu nginep di sini sampai pagi gitu ngeberesin. Nah, yang lain udah pada pulang kan. Waktu itu pernah waktu pas ngedit itu sebelumnya tuh makan dulu di ruangan makan gitu kan. Makan di situ sendiri, makan biasa. Kayak ya ngerasain sih biasa-biasa aja ya. Karena waktu itu emang kebetulan jam 1:30-an lah. Saya makan dulu di bawah, sunyi, sepi. Ya maksudnya cuma ada suara jangkrik dari luar. Tapi waktu makan entah kenapa ya, di telinga tuh kayak ada suara gitu. Suara ketawa gitu. Suara cewek ketawa. Ya pikir tuh yang di luar atau gimana ya, nggak tahu juga. Cuman waktu itu sempat dihiraukan dulu, lanjut makan aja. Terus pas lama-kelamaan, ada lagi 3 kali yang kayak gitunya. Iya, jadi seakan-akan sebenarnya ada gitu di situ atau di mana lah Atau istilahnya. mungkin Anda sudah mulai peka melihat hal-hal Kurang semacam tahu juga. atau mendengar semacam itu. Kalau Agung, kira-kira ada video mana yang paling mengerikan dan kejadian apa yang dialami yang paling mencekam? Kalau saya sih waktu ngedit yang apa namanya, waktu Agung ini yang penelusuran ya, ngedit yang penelusuran buat yang melihat malam ya. Kebetulan waktu itu tuh di daerah Bandung Timur. Timur ya. Dekat Bandung Timur gitu. Nah, waktu itu tuh emang waktu di tempat Agung itu emang udah nggak enak banget gitu kan, karena tempatnya itu kayak nggak hutan sih nggak, cuman ada pohon-pohon yang kata waktu Ngeri kan lah ya, iya ngeri kan. tempatnya. Dan yang kata Abah Japar kan sempat ngobrol juga sebelum shoot bahwa di sini tuh ya lumayan gitu yang ada di sininya gitu. Si makhluknya tuh udah wow gitu, kata Abah Japar. Dan Agung emang ngerasa di situ tuh, dan Agung awamnya orangnya, jadi kayak ngerasanya tuh kayak agak-agak mual gitu, kayak gak enak. Jadi pas udah mulai penelusuran itu dari salah satu apa namanya, kan belakang itu kayak pohon-pohon pisang. Yang kata Teh Siti itu di situ tuh kayak ada pocong katanya tuh, kan sempet ngomong di sini ada pocong kan, kata Agung tuh. Oh ada, tentu deket pohon pisang. Cuman Agung kan nggak bisa lihat posisinya. Itu di video apa judulnya, yang mana nih? Yang narasumber Kakang. Oh, yang video inilah ya. Yang video ini. Nah itu tuh. Nah itu posisi penelusuran udah di depan ya. Itu kamera. Kita di belakang kamera. Biasalah kru. Di sini udah ada Alpan, di sini Wibi gitu kan. Nah, Agung kan udah standby nih. Biasanya kan jaga lighting nih ya, supaya enak gitu kan. Di sebelah kanannya Teh Siti, kalau di video itu nggak tahu ya kalau di kamera ada atau enggak, tapi yang Agung kan di sebelah, kalau dari sudut pandang saya itu di sebelah kanan. Nah di situ tuh Agung tuh nggak mau ngeliat pertamanya karena ada yang putih-putih gitu kayak lonjong, udah kesana gitu kan pikiran tuh, karena udah ngeliat yang lonjong-lonjong gitu kayak putih gitu. Soalnya emang kayak orang gitu, setinggi pohon tersebut. Nah di situ Agung
ke Arpan, Pan, lihat nggak tuh yang di kanan sana. Mana nggak ada Gung, sana. Itu di kanan kata saya teh. Masa nggak lihat sana. Terus itu si pohon tersebut kan dia, mungkin karena dia omongin gitu ya. Pas Agung ngeliat si pocong itu nggak ada, tapi si dahan pisang itu kayak yang udah diginiin dah, kayak abis diginiin, pek kan gerak. Seolah-olah kayak pocong itu kayak pergi gitu. Terus si ada bekas gerakan ya? ada bekas gerakannya. Nah di situ nggak tahu sih kalau di kamera ketangkap atau enggak, itu nggak tahu, mungkin bisa dilihat oleh penonton sekalian mungkin kalau ada ya. Yang saya lihatnya seperti itu gitu. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di video yang ini ya. Iya. Nah, kalau Arpan sendiri nih sekarang, selama bergabung dengan tim Malam Mencekam, pernah nggak ada kejadian yang paling horor? Ada jelas. Jadi waktu itu kan sama ya, lokasinya masih sama waktu Agung jelasin tadi, yang masih ada pocong yang lonjong gitu kan. Cuman di sini beda tempatnya gitu. Maksudnya bukan beda tempat. Jadi ada jarak sekitar berapa meter gitu ya. Agung ada di depan, saya di belakang. Ya biasalah sambil main HP waktu itu kan. Waktu main HP tuh ya cuek aja nih, fokusnya di HP sambil chattingan, lihat YouTube atau scroll TikTok. Nah kan ya perasaan tuh ada orang sih ya, biasalah hitam-hitam gitu kan. Ya udah cuek aja. Tiba-tiba nih ditarik sama siapa itu namanya tuh, Bu Mawar kalau nggak salah. Ya ditarik langsung, katanya tuh jangan di situ, katanya. Kenapa? Itu banyak yang berdiri tuh pada ngelilingin AA. Ya kaget lah, loh kirain itu kalian pada ada di situ, ternyata nggak ada. Nah berarti dari tadi perasaan apakah itu ada yang pada berdiri di belakang gitu. Jadi nah di sini kan udah gitu langsung ya udahlah, takut ngeliat ke belakang, nggak ada apa-apa, nggak ada orang. Ya itu di situ nunjuknya, Bu Mawar keras nunjuknya di situ. Ya udah deh, pindah aja langsung gabung sama Agung. Nah di situ jadi buat kesimpulan saya tuh, ternyata saya sudah menjadi musuh bayangan hitam, karena selalu bayangan hitam yang menghantui saya. Bercanda. Jadi gitu, maksudnya kurang lebih seperti itulah Pak Yudi. Jadi maksudnya memang ya itu aja sih, karena memang kalau misalkan nggak diingetin sama Bu Mawar, sudah jadi apa saya saat ini? Oke Sobat Malam Cekam, itulah tadi pengalaman-pengalaman yang cukup mencekam yang dialami oleh para tim Malam Mencekam. Dan sebelum kita tutup video ini, karena kita sudah berada di penghujung acara, sebelum kita selesai, kita mau nanya lagi nih, saya mau nanya lagi ke masing-masing personil tim Malam Mencekam ini. Nah, ini Malam Mencekam ini sudah hari ini menginjak usia 1 tahun. Dan saat ini alhamdulillah kurang lebih sudah hampir 170 ribuan subscriber yang mendukung kita. Ya, kira-kira dari Wibi ada nggak yang mau disampaikan untuk para subscriber Malam Mencekam? Banyak-banyak mengucapkan terima kasih untuk semua subscriber Malam Mencekam, khususnya yang tetap setia menonton Malam Mencekam ya, karena membantu kami gitu untuk bisa tetap stay up to date gitu tentang video-video horor yang akan kita berikan kepada kalian semua, dan udah tetap ada untuk Malam Mencekam ya. Mungkin baru masih 1 tahun ini kita sudah kayak merasa keluarga aja gitu sini, sama tim-tim Malam Mencekam juga udah merasa kayak dekat gitu. Tetap mensupport kami, subscribe, nonton gitu kan, kalian-kalian yang udah meluangkan waktunya gitu buat kami, yang udah memberikan konten-konten mencekam buat kalian semua. Oke, kalau buat Arpan sendiri nih, kira-kira apa yang mau disampaikan ke Sobat Malam Mencekam sekalian? Sobat Malam Mencekam ya, sama ya seperti yang Wibi bicara, nggak beda jauh lah ya. Terima kasih buat para subscriber atau pendukung-pendukung dari Malam Mencekam, dari MM ya, pokoknya mengucapkan banyak sekali terima kasih, karena tanpa kalian kami tidak akan berdiri di sini begitu guys. Jadi mohon doanya, pokoknya dukung kami dan mari kita semua sukses bersama. Terima kasih, gitu aja sih. Oke, kalau Agung kira-kira ada yang mau disampaikan di usia 1 tahun ini, juga setelah dukungan sampai saat ini para subscriber kita masih terus mendukung, kira-kira yang disampaikan? Oh ya, mungkin kalau dari saya ya mungkin hampir sama ya Kak. Terima kasih aja nih untuk subscriber Malam Mencekam nih ya, yang selama ini udah setia gitu kan menemani kita nih ya, bikin konten-konten horor, tentunya untuk kalian juga gitu kan. Dan yang selanjutnya mungkin tetap terus dukung kita. Kalau kitanya didukung kan jadi semangat gitu kan kita untuk
bikin konten yang lebih seru mungkin untuk kalian bisa dinikmati nanti gitu. Ya, mungkin gitu aja sih. Gitu ya. Sobat Malam Mencekam sekalian, itulah kisah-kisah yang para tim Malam Mencekam sampaikan. Mereka adalah editor-editor muda. Dan terima kasih buat Anda yang selalu setia menonton channel kami. Insya Allah kita akan terus melakukan hal yang terbaik yang bisa kita sajikan buat Anda semua. Doakan kami semoga kita bisa tetap selalu dalam kondisi sehat dan bisa memberikan yang terbaik buat Anda. Nah, seperti yang tadi di awal kita sampaikan bahwa di ulang tahun pertama dari Malam Mencekam ini kita sudah menyiapkan banyak merchandise. Nah, bagaimana cara mendapatkan merchandise ini? Caranya adalah dengan komen terbaik. Nanti dari tim Malam Mencekam akan melihat komen terbaik. Komen terbaik ini seperti apa sih? Ya, tentunya komennya yang positif ya. Jangan komen-komen yang negatif. Dan komennya membangun. Itu yang paling penting. Jadi, jangan sampai Anda tidak kebagian merchandise-nya. Mudah-mudahan Anda beruntung. Terima kasih, akhirnya saya Yudi dan tim Malam Mencekam juga bersama Agung, ada Arpan dan ada Wibi, juga ada produser kita, ada GG dan ada Mang Ei. Kami pamit, kita ketemu lagi di video-video yang tidak kalah horor dan mencekam nantinya. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.